ini bukan fitnah. Kalau ada perempuannya Kristen, berikan tubuhmu sama dia sampai kau hamil, suruh dia bertanggung jawab, beres ya. Atau kalau memang udah susah juga, udah pakai cara itu nggak bisa juga, itu perempuan muslimah ikut ke Kristen, laki-laki Kristen ini ikut dulu, ijab kabul dulu, syahadat dulu, sunat ya, nggak apa-apa sunat, ijab kabul nggak apa-apa ikut. Nanti kalau udah punya anak balik lagi, bawa anakmu untuk dibaptis, ancam istrimu. Kalau dia nggak mau ikut, ceraikan dia tanpa tunjangan. Banyak begitu terjadi nggak? Banyak. Begitu ya Ustaz ya. Itu Ustazah ya. Ini salah satu misi dan ciri-ciri mereka. Karena teman-teman saya yang Kristen mengatakan itu fitnah, nggak benar. Tolong penjelasannya. Ya pasti dibilang fitnah lah Ustazah. Gimana? Mereka suruh buktikan aja dulu. Nggak usah bilang saya fitnah. Buktikan aja dulu Yesus lahir 25 Desember. Nggak usah ngomongin soal misi gereja dan sebagainya. Nggak usah, itu kejauhan. Buktikan bahwa Tuhannya orang Kristen itu satu, namanya Allah. Atau tiga, pilih salah satu. Gampang aja. Jangan bilang kalau saya ngomong fitnah, kalau saya semua orang Kristen akan bilang begitu. Bukan cuma saya saja, Ustazah Irena, Om Moko Ginta, Om Nababan, Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Menachem Ali, itu semua dibilang fitnah, tidak benar. Tapi giliran diajak buka Bible kagak mau. Ayo buktikan dari Bible. Nggak usah jauh-jauh gini. Kamu percaya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus? Di mana cari? Ada nggak? Kamu gereja pakai sepatu, nggak lepas alas kaki, pakai sendal masuk, pakai sepatu, baju minim, nggak wudhu, sampai dalam gereja nyanyi-nyanyi. Cari di gereja, di dalam Biblemu. Ada yang begitu aturannya? Enggak. Buka alas kaki, wudhu, sampai dalam ruangan gereja, sholat, namanya selotah. Itu aja udah termasuk yang ini ya. Apa misi-misinya? Karena mereka nggak senang, karena teman-teman saya Kristen itu mengatakan itu fitnah, nggak benar. Ya yang benarnya gimana? Sok nggak? Kan gitu ya. Kalau misalnya saya bilang ini nggak benar nih, gini loh, gitu ya. Ya, jangan pakai sambal pedes, ya. Ambil aja dikit, kasih kecap supaya kurang pedesnya, gitu ya. Kalau dibilang saya fitnah, saya salah, yang benarnya gimana? Yesus lahirnya tanggal berapa? Sok nggak? Gampang aja. Ya, itu buat ibu yang bertanya ini ya, tolong dikembalikan sama dia. Iya, saya udah tanya sama Ustadz Kenama, kayaknya itu fitnah. Yang benarnya yang mana? Satu-satu. Saya fitnahnya yang mana? Misi gereja, misi kristenisasi. Ya, mereka masuk Lombok terus itu anak-anak kecil disuruh nyanyi lagu gereja, itu apa? Anak-anak kecil pakai jilbab nyanyi lagu sekolah minggu, itu apa? Apa fitnah itu? Udah disorot atuh da YouTube seluruh Indonesia meureun. Allahu Akbar kabiro. Di Lombok gini-gini air suci. Di Car Free Day ada. Apa bukan kristenisasi? Pernikahan yang tiba-tiba laki-laki Kristen atau perempuan Kristen meninggalkan suami atau istrinya yang musliman kembali lagi. Ada? Itu fitnah bukan? Maka itu nggak usah tanya yang itu, kejauhan, capek otak, ngebanyakin jigong. Tanya satu aja. Yesus lahir 25 Desember, buktinya mana? Yesus Tuhan, buktinya mana? Yesus juru selamat, kita bikin dosa enak-enak, kasih ke Yesus, mati di kayu salib, menanggung dosa, mana sok? Kalau itu ada ya beres. Nggak susah. Saya senang kalau bertemu dengan orang yang bilang itu kayak nama bohong, pemfitnah, Kristen nggak gitu. Iya, jadi Kristen bagaimana atuh? Kasih tahu aku dong sayang. Kasih tahu aku dong bebek. Sekarang anak-anak sekarang bilang bebek, padahal belum nikah, bebek. Untung bukan bebek. Ya gitu aja ya, Ustazah yang bertanya ini ya. Syukron Ustaz. Wa iyakum. Tanya balik sama dia. Iya lu Ustaz kayak fitnah. Yang benar gimana? Gitu. Asik tuh. Kalau ada yang benar gimana? Asik tuh. Pasti kitab dah. Kalau orang Sunda bilang kicep, langsung kayak orang yang gak punya gigi. Ya, ini tapi dilakuin loh. Ini serius nih. Kepada yang bertanya ini, tanya balik ke dia. Ya, pulang dari sini dia langsung telepon. Iya, yang benarnya gimana? Serius nih. Siapa sih yang nanya, saya jadi penasaran. Lebay kayak nama mah lebay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. McD, KFC, AW, Texas. Kenapa? Ini ngajak makan apa gimana? Ini mau nanya apa mau ngajak makan? Allahu Akbar. Saya pernah dengar ada ustadz yang mengatakan bahwa makanan EXP apa tuh?
KFC, MCD, AW, Texas, ETC. Ini orang ngomongnya singkatan terus nih. Nanti saya jawabnya juga pakai singkatan. TMI, CBBTB, KTLW. Habis ini singkatan semua. Oke, maksudnya mungkin contohnya KFC, McDonald, American West itu ya AW, Texas, fried chicken mungkin ya, etc. dan yang lain-lain. Kalau bisa nggak usah dibeli karena ada 10%-nya disembahkan ke Israel. Apa benar? Anak-anak Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam itu dikasih nama sama Allah Israel, betul? Sehingga dalam Al-Quran disebut Bani, artinya keturunan Israel. Siapa Israel? Nabi Yakub alaihi salam. Di dalam bahasa Hebrunya, bahasa Ibraninya Bene Yisrael. Bene Yisrael, anak-anak laki-laki keturunan Israel, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Anaknya saya sebutin ya. Ruben paling tua, Simon atau Simeon, Simon, Levi. Ini kita berhenti dulu di yang ketiga. Tadi kan pertanyaannya, emang bener nggak sih ngambilin 10% lalu dikirim ke sana beli pelor buat nembakin orang saudara kita di sana? Ya, bener nggak sih? Ya kita berhenti dulu. Saya nggak mau jawab ini, nanti fitnah, takutnya ada yang nggak percaya. Ruben, Simon, Levi, anaknya yang ketiga nih. Pernah dengar jeans? Benar? Ini Strauss. Ini Levi. Dahsyat nih Yahudi mas, bukan apa-apa, ini bahaya mas. Ini paling kejam. Bukan saya, ini orang ya, bukan suuzon ya. Setiap 10 sampai 20 sen dolar. Jadi misalnya celana itu harganya 10 dolar, misal. Celana yang asli, bukan yang KW. Maka itu lebih beli yang KW aja, jangan yang asli. Yang asli itu misalnya 10 dolar. Dari setiap 1 dolar diambil 10 sen. Lalu dikirim ke sana untuk beli pelor. Karena perlu biaya untuk ngegusur orang muslim dari Gaza. Butuh biaya itu. Tentaranya, latihannya, pelurunya, magazinnya, roketnya, tanknya, bahan bakarnya. Buat siapa? Buat nembakin saudara kita muslimah dan muslimin yang ada di Gaza. Lalu itu KFC? Ya enggak, ini saya ngomong Levi aja. Tapi saya menjawab ya. Saya bukan nggak menjawab loh. Ngerti ya? Levi Strauss. Dah ya, insya Allah gitu. Saya ya gitu aja lah. Saya nggak mau KFC, enggak. Udahlah tahu sendiri. Nih, ada satu lagi nih. Warnanya hijau. Dahsyat sih Ustazah. Energi drink Monster, hijau warnanya. Kayak garukan 3 jari gini dikorek gitu, ya. Kayak garukan. Itu di motor itu. Di motor balap biasanya ada tuh Monster. Anak-anak kita suka beli stikernya tuh Monster, cabut. Ini lambang Dajjal. Emang gak usah saya ceritain lah. Ini lambang Dajjal, udah terima aja lah. Gampang ya. Ini lambang Dajjal. Kalau anak kita di mobil atau di motornya ada tempelan ini, nah sayangku, cintaku, cabut nak. Ya, tempelin tulisan la ilaha illallah warna hitam, tulisannya putih. Supaya apa? Supaya kita disangka HTI. La ilaha illallah bener HTI. Coba aduh tepuk. Ada yang bilang begini, dia tulis la ilaha illallah. Ustaz bisa tulis la ilaha illallah? Nanti saya ngebacanya. Ini fair-fairan aja supaya saya nggak dibilang bisa-bisanya saya. Ustaz maaf, ya boleh. La ilaha illallah dalam bahasa Arab. Ustaz. Nanti saya duduk di sini saya baca. Tulis Ustaz. Nah di sini. Ya di atas. Di atas. Jazakumullah khairan Ustaz. Udah ya, Ustaz udah nulis ya. Udah, saya baca pelan-pelan ya. Perhatikan. HTI. Di Indonesia nggak boleh dibaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nggak boleh. HTI.
Lulus. Ustadz itu bilang, katanya capek-capek saya nulis dibaca aja cuma 3 huruf. Nah itu yang terjadi atau juragan di Indonesia sekarang terjadi kan. Ya udah terjawab ya yang KFC ya, sama yang itu apa tadi, apa misi-misi gereja ya. Enggak, saya pada nggak benci sama orang gereja, enggak, saya sayang beneran, demi Allah, demi Allah. Saya bukan cuma ngomong saya sayangnya tuh, saya tunjukin sayang. Saya hormat sama mereka. Silahkan mau ngadain Natal di gereja, silahkan. Dan itu rumah ibadahmu. Lakum dinukum. Pak Ustadz, apa nih? Apa? New World Order. Wih, serem banget. Itu kan nyata sudah dipersiapkan oleh Zionis Israel. Ini saya makanya itu agak berat kalau ngadepin Ustazah di Namira. Dosen semua. Dosen ini mah. Saya jadi kayak bikin tesis. Salah ngomong sedikit nggak lulus. Allahu Akbar. Untuk dunia dan kapan puncaknya penguasaan ini kita data. Tapi kata suami saya itu tidak usah diimani, karena mungkin kita sudah mati duluan daripada datangnya. Iya, tapi kita harus tahu, bukan tidak diimani. Harus diimani, harus dipercaya itu. Karena kita bisa meneruskannya kepada anak-anak kita. Jangan digratisin ya. Kalau dapat berita gini jangan digratisin, anak-anak kita harus tahu itu. Kenapa kita harus mengimani dan percaya itu? Mencari dasar, mencari informasi yang benar, legal, valid. Jangan digratisin, nggak boleh. Bilang si Abi jangan digratisin. Enggak, ini masalah nanti anak cucu kita, Ustazah. Memang bisa jadi kita tidak merasakan, mengalami, tapi anak cucu kita sayang nggak sama anak? Sayang nggak sama cucu, sama mantu? Biasanya ibu-ibu kalau punya mantu perempuan paling cerewet sama mantu perempuan, susah akur. Dibilangin anaknya laki-laki, sini sayang mantu, dia tuh kalau masak nasi goreng ya bumbunya tuh pakai ini aja, dia tuh agak kurang suka kalau nasinya terlalu keras, dia tuh kalau pagi-pagi minum tehnya segini, gulanya segini, dan kamu harus tahu ini masalah, masakannya salah, anak saya nggak suka. Ih, ya anaknya udah married, biarin aja tuh. Maka itu mantu perempuan tuh paling susah sama emak mertua. Karena mak mertua selalu komplain gitu. Anak saya jangan, dia biasa kalau pakai setrika nggak ada garisnya loh di bajunya. Dia tuh kalau pakai odol, dia tuh ini sampai odol diatur. Allahu Akbar. Jangan gini ya tuh kalau nyapu. Jangan gini ya tuh naruh sendal. Tuh orang Sunda ngomongnya kalau sendal jadi sendal. D-nya jadi luluh. Makannya juga pakai sambal. Kalau gosok gigi pakai onol. Orang Sunda, aduh ibu mertua ya ini nih terus, karena mungkin dan kalau toh itu terjadi juga sudah, aduh ini itu kan sudah takdir Allah, diamin aja gitu. Pada saat Rasulullah ditekan di Mekah, ditekan fisik maupun mental, ditekan di Mekah, apakah dia diam saja, pasrah saja? Sudah takdir Allah, aku disiksa sebagai penyampai firman Allah. Pertanyaan, ini pertanyaan serius. Ustazah tolong jawab saya. Ustazah tolong jawab saya. Ustazah tolong jawab saja. Apakah itu yang dilakukan Rasulullah? Dia ditekan, itu sudah takdir Allah, bukan dia nabi. Nabi rahmatan lil alamin, itu sudah takdir ya. Takdir. Apakah dia diam saja dengan takdir itu? Dia move on, dia jalan terus, dia berjuang terus, tidak diam saja. Dia pindah ke Yasrib, yang untuk kemudian dikenal dengan Madinah, kota yang berdiri sendiri. Jangan gini nih, serem nih. Pertanyaannya, bagaimana umat muslim menyikapi itu? Untung tidak ditanya tentang New World Order-nya. New World Order itu, Ustazah maaf, ada yang punya $1? Maaf, $1. Saya nggak minta, nanti saya balikin lagi. Saya mintanya kalau itu $100. Kalau $1 enggak, ada yang bawa, ada yang punya $1 US, nggak ada. Kalau gitu ketik aja di internet, ketik di internet $1 US. Bagian belakangnya, bagian belakang $1 Amerika Serikat, ada gambar piramid. Tapi atasnya putus. Lalu ada gambar matanya. Di bawahnya ada tulisan nih, ada kayak gini, ada pita. Ada pita nih. Lalu ada tulisan Novus Ordo Secularum. Bener nggak? Ustadz di sana buka nggak Ustadz? Ada, udah dapat? Ada.
sekularum. Sekularum, lalu di atas ada pita lagi. Benar nggak tuh? Ada pita lagi. Annuit coeptis. Benar nggak tuh? Di sebelah sini ada tulisan In God We Trust. Ya, In God We Trust. Di bawahnya ada tulisan gede, One. Benar nggak? Benar, ada. Warnanya hijau semuanya tuh. Benar? Iya. Lihat itu yang di atas itu, di atas piramida putus itu, Ustaz. Ada ya gambarnya? Ada ya, Ustazah? Ada? Mata satu siapa? Oke, udah ngerti ya. Di bawahnya itu Novus Ordo Secularum. Novus itu new atau baru. Ordo itu syariah. Syariah itu artinya dalam bahasa Indonesia apa tuh, Ustaz? Aturan, ya, tatanan, ya, peraturan atau tatanan, rukun, ya, hukum, syariah. Novus Ordo, syariah yang baru. Secularum artinya seluruh umat manusia di bumi. Novus Ordo Secularum, kita gusur syariah dari Allah, kita ganti dengan syariah yang mata. Berarti kita nggak boleh pakai dolar, Ustaz. Gini, jangan gitu. Ada yang nggak mau pakai dolar di sini? Kasih saya. Pakai dolarnya, tapi jangan jadi hamba dolar, jangan gitu. Ngotot gitu ngumpulin dolar, kayaknya gimana, sakit kalau harga dolar naik, harga dolar turun, terus pusing gitu. Masuk angin dikerokin gitu. Lalu tiba-tiba asam urat gitu, atau tiba-tiba kolesterol tinggi, darah tinggi naik gara-gara dolar. Jangan. Pakai dolarnya buat jajan. Tukerin rupiah, kasih anak yatim, sumbang Masjid Namira. Jangan jadi budak dolar. Udah, atasnya itu ada tulisan Annuit Coeptis. Ini dicek loh, jangan sampai orang ini ntar, itu bisa-bisanya kayak nama aja, bohong. Cek itu bener gak? Ada tulisan Annuit Coeptis. Artinya everything was accepted. Semuanya kuterima, kata si Dajjal teh. Allah, hati-hati. Kalau menjadi hamba dolar artinya itulah persembahan darimu bagiku si mata satu. Lihat sebelahnya, In God We Trust. Ada tulisannya nggak? In God We Trust. God itu apa? God itu apa? Tuhan. Di dalam Tuhan kami percaya. Tuhan yang mana? Yang matanya one titik. Terima kasih. Ya, simple, padat, jelas, supaya nggak macam-macam. Udah gitu aja, ya. Dan dasarnya kuat. Saya nggak ngarang, saya bukan fitnah, saya tidak pernah memfitnah saudaraku. Aku sayang mereka. Insya Allah pada suatu saat orang juga melembutkan Allah juga melembutkan hati orang Kristen dan Katolik supaya bisa juga menerima kebenaran hidayah Allah dan sama-sama sholat bersama saya. Insya Allah. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan jika ada tingkah laku yang kurang berkenan. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.